Lanjut tuh ke farm to fork. Jadi konsep rantai produksi pangan dari peternakan hingga ke konsumen. Jadi eh, produksi pangan itu kan dimulai dari terutama ya buat kayak eh, di bidang peternakan itu kan dari bagian peternakan tersebut diolah sampai ke piring kita atau garpu kita. Kita kan nggak pakai biasanya jarang pakai garpu. Lalu antibiotik rasional, penggunaan antibiotik yang tepat, indikasi, dosis, durasi, dan jenis obatnya. Terus growth promoter, jadi penggunaan antibiotik pada hewan ternak untuk meningkatkan pertumbuhan dan efisiensi pakan. Eh, ini jangan-jangan saya pakai skenario tahun lalu ya buat anu ya. Emang ada growth promoter? Nggak ada lagi. Aduh, maaf ya, saya kayaknya nggak apa-apa. Penggunaan antibiotik pada hewan ternak untuk meningkatkan pertumbuhan dan efisiensi pakan. Jadi growth promoter ini untuk apa ya, promotor pertumbuhan, meningkatkan eh, dia akan meningkatkan mempercepat pertumbuhan dari hewan ternak tersebut. Ini ada Afgar yang bertanya, saya belum baca. Boleh dikirimkan PPT kita, apakah nanti ada rekamannya? Oh ya, ada rekamannya. Lanjut ya. PPT nanti dikirimkan kok. Atau saya kirim dua sekarang ya. Tunggu, tunggu. Itu pakai lagi. Wait. Hmm. Tunggu ya, saya kirim. Sorry guys, lupa-lupa. Itu ya di grup tim ses. Oke, lanjut. Dipercepat aja ya. Jadi horizontal gene transfer, pembinaan materi genetik antar bakteri tanpa melalui proses reproduksi. Lalu reservoir resistensi, tempat penyimpanan gen resistensi seperti tanah, hewan, dan manusia. Jadi gen resistensi yang disimpan ini deh, masuknya bakteri yang sudah resistensi tersebut. Jadi mereka tinggal di media-media yang tersedia. Lalu One Health, pendekatan, ini yang penting sih konsepnya, pendekatan kesehatan yang mengintegrasikan semua kesehatan dari manusia, hewan, dan lingkungan. Nah itu nanti yang tak jelasin ya. Lanjut, ini ada soal pemicu, ada tiga soal pemicu dan saya tambahkan ada lima soal prediksi. Entah ya, jadi kayak ibaratnya ini yang konsep yang harus kita eh ini harus kita dalami. Yang tiga itu sudah tadi kan dibacakan, yang prediksi sumber resistensi antibiotik, konsep farm to fork dalam penyebaran antimikrobial resisten, peran lingkungan dalam penyebaran antimikrobial resisten, strategi pengendalian resistensi antimikroba, dan juga diagram konsep One Health. Ini oke, lanjut. Nah, jadi kalau untuk mekanisme munculnya resistensi antimikroba itu ada beberapa model yang dilakukan oleh berbagai bakteri, beda-beda bakteri. Nah, gimana ya mau jelasinnya? Jadi, kalau kalian udah kuliah resistensi antimikroba nggak? Ini kurang lebih penjelasannya ini ada di apa namanya lebih lengkap ya di PPT resistensi antimikroba. Saya lupa dokter siapa yang jelasinnya. Ada, nanti tak kirimin deh kalau misalnya butuh. Jadi inaktivasi antibiotik ini biasanya pada beta laktam oleh enzim beta laktamase. Jadi dia menghidrolisis cincin beta laktam. Saya belum masukin gambarnya ya. Di sini contohnya tuh penisilin sama cefalosporin. Jadi nanti pada saat tutorial kalau mau ngerjain LO atau sebelum masuk kalian harus paham dan itu bisa kalian jelaskan. Ini kartu masuk mekanisme dari resistensi antimikroba. Ini contoh-contoh bakterinya ya, Staphylococcus dan juga bakteri gram negatif seperti E. coli. Nah, dan seterusnya. Lalu penurunan permeabilitas membran bakteri. Jadi kan membran bakteri itu ya sama seperti membran sel pada lainnya ya. Dia itu ada pompa-pompa. Jadi apa namanya bakteri ini dia menggunakan pompanya untuk mengeluarkan antibiotik. Jadi sebelum antibiotik tersebut bekerja di dalam selnya, dia langsung memompa keluar. Jadi ada contohnya tetracycline efflux, antibiotik itu dikeluarkan dari sitoplasma sebelum eh, sitoplasma bakteri tersebut sebelum obatnya ini bekerja, antibiotiknya. Oke, ini contoh-contohnya ya. Lanjut.
di wait, di mekanisme munculnya resistensi antimikroba yang di bagian perubahan target antibiotik. Jadi eh, maksud dari perubahan target antibiotik kalau bahasa Inggrisnya itu dia eh change in target sih. Apa ya? Maksudnya itu kan di bakteri ini dia itu ada target-target yang menjadi target dari antibiotik ini. Misalnya nih, apa ya? Dalam farmakologi itu kan eh, obat tuh bekerja pada suatu titik. Nah, titik tersebut yang akan diubah, entah diubah, dirusak atau apa oleh dari antibiotik ini sehingga biotik itu atau makhluk hidup itu atau bakteri, virus entah itu rusak karena perlekatan dari antibiotik ke target ini. Nah, pada mekanisme resistensinya si mikroba ini mengubah targetnya tersebut. Jadi struktur target antibiotik tersebut diubah sehingga itu tidak dapat berikatan secara efektif. Contoh perubahan penicillin binding protein, lalu modifikasi ribosom. Jadi mereka dia itu resistensi terhadap makrolida. Ini ada contohnya. Jadi nanti kalian kalau mau bahas lebih dalam itu bisa di tutorial karena ini masuk dalam materinya juga. Lalu efflux pump sama mirip-mirip dengan tadi perubahan eh, change di permeabilitasnya. Jadi dia pompa membran juga, jadi mengeluarkan antibiotik dari dalam selnya. Jadi konsentrasi antibiotik dalam selnya itu lebih rendah. Oke, lanjut. Ini yang terakhir di resistensi antimikroba, jadi metabolisme alternatif. Jadi kayak apa ya? Di apa? Tunggu dulu. Dalam di bakterinya ini itu kan eh, ada metabolisme tersendiri. Jadi menjalankan metabolisme alternatif. Dia tetap jalan meskipun eh, sudah antibiotiknya sudah menyerang gitu. Jadi anggaplah misalnya si bakteri ini dia kan setiap makhluk itu membutuhkan metabolisme untuk membentuk energi. Nah, ketika anggaplah metabolisme yang pertama yang diserang oleh antibiotik ini itu eh, dia masih ada cadangan untuk membentuk energi lewat metabolisme yang alternatifnya. Contohnya ini resistensi terhadap sulfonamid. Jadi enzimnya itu diubah-ubah. Jadi banyaklah mekanisme resistensi ini yang bisa kita jelaskan nanti di tutorial. Jadi sumbernya tak taruh ya. Lanjut penyebaran resistensi antimikroba. Jadi ada horizontal gene transfer. Ini eh, apa namanya? Dia itu eh, penyebarannya kalian kalau kan ini sudah diajar di blok berapa ya? Lupa blok 3. Jadi jadi lewat si bakteri-bakteri ini kan itu juga bereproduksi. Jadi lewat apa namanya konjugasi. Jadi plasmid-plasmid itu ditransferkan ke bakteri lain. Transformasi. Jadi bakteri mengambil DNA dari lingkungan. Jadi kan lingkungan tersebut sudah terpapar oleh antibiotik. Jadi bakteri-bakteri itu dia bisa mengambil terus dari bakteri yang lain. Lalu transisi transfer dari bakteri jenis usia yang apa namanya menyerang dari jenis tersebut seperti dia seperti eh, menginfeksi si bakteri bakteri sedang baik dalam manusia karena si antimikrobalnya resisten. Mikrobalnya sudah. Oke, lanjut ke penyakit.
biologis, jadi transmisi manusia ke manusia, kontak makanan, kontak manusia dengan hewan, juga paparan lingkungan yang terkontaminasi. Di sini untuk jadi gimana ya? Dari manusia ke manusia itu eh, misalnya eh, saya nih sudah resisten antimikroba. Itu saya batuk itu kan mengeluarkan mikroba atau bakteri atau virus intinya mikroba yang sudah resisten dan kena ke teman saya si B. Nah, si B ini akhirnya mendevelop eh, koloni mikroba, koloni bakteri di dalam tubuhnya yang sudah resisten juga. Jadi ini penyebaran resistensi antimikroba. Jadi makanya kita itu dilarang pergi ke, bukan dilarang sih, disarankan memakai masker ketika pergi ke rumah sakit karena di situ merupakan tempat di mana orang-orang dikasih antibiotik, intinya seluruh penyakit ada di situ dan penyakit tersebut sudah di obrak-abrik oleh antibiotik. Jadi kita nggak tahu ada bakteri yang sudah resisten kah atau bakteri yang sudah kebal. Kalau misalnya masuk ke kita, pada DNA kita itu lemah, DNA, eh, imun kita itu lemah, itu dia gampang banget nyerang kita. Jadi ibaratnya bakterinya itu di tempat-tempat tersebut seperti rumah sakit itu sudah kuat. Jadi inilah kalau mau dibilang penyebaran resistensi secara epidemiologis dari manusia ke manusia, kontaminasi makanan. Jadi itulah kontaminasi makanan maksudnya kayak gimana? Jadi eh apa namanya tadi misalnya dalam perkebunan itu kan dipakai kayak obat anti mikroba. Inilah yang tadi apa skenario ini, tapi skenario ini kan hewan. Di tahun lalu tuh skenario ini dia ada tomat, jadi dia pakai anti mikroba di tomat. Nah, anti mikroba yang ada di tomat, misalnya ada mikroba di tomat tersebut, dia sudah terkena antimikroba atau antibiotik, tetapi antibiotiknya tidak cukup untuk melawan si eh, mikrobanya ini, jadi dia menjadi resisten. Sehingga kalau kita, dia itu tetap mikrobanya misalnya kalau kita makan dan tidak cuci dengan bersih, itu kita makan, itu badan kita tuh mendevelop mikroba-mikroba yang sudah resisten terhadap antimikroba. Sama seperti manusia dengan hewan juga tadi, transmisinya mirip dari manusia ke manusia. Lalu paparan lingkungan yang terkontaminasi, yaitulah mirip seperti kalau kita pergi ke rumah sakit, yang di sana sudah banyak patogen yang sudah resisten. Oke, itu mekanisme penyebarannya ya. Jadi lanjut interkoneksi penggunaan antibiotik pada manusia dan hewan. Jadi maksudnya itu kan ini kan pertanyaan ketiga. Jadi bagaimana sih kaitannya antara penggunaan antimikroba pada hewan dan juga penggunaan antimikroba pada manusia? Kok di skenario itu kan penggunaan antimikroba di sini ada saya balik ya ke awal. Wait, wait. Nah, di sini kan fotonya tuh kayak mulai dari sapi ini dikasih apa namanya antimikroba ini obatnya anggaplah antimikroba ya dikasih ke sapi. Kita baca ya di bagannya. Kita kasih ke sapi. Nah, sapinya kan dia berubah bagannya itu bukan sapi aja sih, hewan ternak. Oke, sorry, hewan ternak. Hewan ternaknya ini dia bisa jadi bahan pangan dikonsumsi oleh manusia. Oke, di pathway lain itu hewan ternaknya ini mengeluarkan feses atau hasil-hasil kontaminasi, hasil kontaminasi apa ya limbah, sorry limbah. Limbahnya ini itu kan tidak mungkin tiba-tiba hilang. Nah, limbahnya itu pasti dibuang. Entah itu sudah diolah atau belum diolah. Kalau misalnya nih sudah diolah dengan baik di farm apa peternakannya itu mengolah dengan baik, dia aman untuk lingkungan. Tapi kalau misalnya tidak aman, tidak diolah dengan baik, di pembuangan limbah sembarangan, nah antimikroba, sisa residu-residu mikroba yang sudah resisten atau antimikroba yang masih ada di sistemnya ini, di fesesnya ini, eh, pergi ke lingkungan sehingga
patogen-patogen yang ada di lingkungan itu terpapar oleh antimikroba yang seharusnya tidak diberikan kepada mereka sehingga mereka resisten. Kurang lebih begitu. Ini juga. Jadi dari lingkungan ini lingkungan berpengaruh ke kembali airnya itu kan tercemar. Airnya itu dipakai tumbuh oleh eh, tanaman dan juga bukan hanya tanaman sih. Kita juga pakai air 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 yang apa? Air yang ada di lingkungan ini. Jadi kalau misalnya air yang ada di lingkungan tercemar, wassalam kita bisa terkena resistensi antibiotik atau resistensi antimikroba. Ini juga yang saya jelaskan tadi yang berkaitan dengan rumah sakit ya. Jadi bukan hanya farm, tapi juga rumah sakit yang bisa eh, mempercepat penyebaran dari resistensi antimikroba. Karena di sini target dari antimikroba ini, antibiotik ini merupakan hewan ternak. Sedangkan kalau di rumah sakit, itu targetnya adalah eh, manusia. Jadi sama aja konsepnya. Semuanya berkaitan. Oke, kita balik lagi ke slide yang tadi. Wait. Sampai-sampai ini ada yang mau ditanyakan kah? Tunggu, saya belum selesai sih yang bagian resistensi antimikroba yang mana tadi? Interkoneksi ya. Kurang lebih tadi begitu ya interkoneksinya. Jadi dia berkaitan sama konsep One Health. Jadi seluruh konsepnya itu seluruh seluruh organisme dari mulai dari manusia, hewan dan lingkungan. Lingkungan ini maksud juga tumbuh-tumbuhannya. Itu kesehatannya itu saling saling berkaitan. Jadi makanya untuk mengintervensi dari resistensi antibiotik itu kita memerlukan pendekatan dari segala arah. Jadi pada manusia itu kayak misalnya terapi infeksi bakteri, profilaksis prosedur medis, penggunaan tidak rasional itu ya itu merupakan hal yang meningkatkan resistensi pada manusia, meningkatkan risiko ya kalau misalnya penggunaannya tidak benar. Pada hewan sama terapi penyakit tapi pada hewan, profilaksis tapi pada hewan dan promotor pertumbuhan. Kenapa profilaksis? Kan profilaksis itu membantu menghilangkan bakteri. Oke, dia membantu menghilangkan bakteri tetapi ketika dosisnya tidak sesuai itu bisa meningkatkan risiko terjadinya resistensi antibiotik dan bakteri yang resisten tersebut entah bakterinya atau entah antibiotiknya itu dapat berpindah melalui hewan ke manusia lewat makanan atau kontak langsung dengan lingkungan juga. Oke, oke, mungkin kayak gitu. Lanjut ya. Sumber sumber dari resistensi antibiotik ini saya buat poin aja supaya lebih ringkas banget. Manusia itu sumbernya eh, mungkin nanti bisa kalian spesifikin kalau misalnya kalian masukkan di LO. Itu penggunaan antibiotik yang berlebihan kan kalau misalnya berlebihan atau tidak konsisten itu dapat menyebabkan resistensi penggunaan tanpa resep. Nah, itu kan kalau tidak konsisten dan terapi yang tidak tuntas. Makanya ketika ada terapi antibiotik seperti terapi TB itu wajib tuntas. Kalau enggak bisa resisten. Ibaratnya kamu ngelawan musuh. Musuhnya itu dia bisa beradaptasi. Kalau misalnya kamu nggak habisin, musuhnya masih bisa ngelawan atau musuhnya udah kenal strategi kita. Itulah bakterinya. Masal yang dosisnya guys suara saya terdengar kah tadi? Takutnya saya yapping tapi jaringan saya jelek. Halo guys. Oke, sepertinya aman ya. Lanjut. Sama hewan ternak kurang lebih sama ya dengan manusia. Mirip-mirip karena kita sama-sama mengonsumsi antibiotik. Jadi yang menggunakan promotor pertumbuhan dan juga profilaksis dari kelompok. Oke, lanjut ya untuk lingkungan. Jadi lingkungan tadi berkaitan lagi jadi limbah dari limbah rumah sakit itu yang masuk ke lingkungan, limbah farmasi yang ke lingkungan, pupuk kandang yang dari hewan ternak dan juga aquaculture. Jadi kalau misalnya kita kasih mereka antibiotik dan dosisnya tidak pas, pasti dosisnya tidak pasti kalau misalnya menyebar, itu bisa menyebabkan resistensi antibiotik. Jadi inilah sumber-sumbernya ya. Lanjut ya.
Nah, ini yang terakhir, konsep One Health. Eh, di sini ya seperti yang tak jelasin bisa dilihat di diagram kanan ya. Jadi kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan itu semua terhubung, saling terhubung. Hewan, manusia, dan lingkungan. Jadi kalau misalnya pendekatan dari seluruh bidang, jadi dari eh, apa namanya? Inilah yang digencarkan sama pemerintah untuk mengurangi resistensi antimikroba. Oh, mah, belum. Eh, tunggu. Bagaimana ya kalau kita menjelaskan sudah tadi tak jelasin. eh oh ya, intervensinya yang dimaksud ini kayak misalnya human health kita ke manusia, kita dietnya diperbaiki, bagaimana kayak bagaimana dalam apa edukasi dalam mengkonsumsi antimikroba ini atau antibiotik dan dari hewan ini bagaimana caranya bagaimana caranya kita memberikan antibiotik yang baik tidak memberikannya secara sembarangan sehingga yang dapat menyebabkan resistensi antibiotik. Lalu untuk dari environment itu kita bagaimana cara mengelola limbah dengan baik, bagaimana mengelola polusi dengan baik, bagaimana mengambil pangan dari lingkungan dengan baik sehingga bagaimana cara mengelola pangan dari lingkungan dengan baik sehingga tidak menyebabkan resistensi dari antimikroba ini. Yang resisten ini si bakterinya ya, bukan bakterinya itu bisa hinggap di kita yang menyebabkan kita resisten terhadap anu tersebut karena bakteri dalam tubuh kita yang kebal lah istilahnya. Oke, inilah kurang lebih konsep One Health. Sumbernya ini ya sumbernya dua ya. Bisa kalian tambah-tambahkan. Karena jujur kalau skenario itu lebih ke logik aja. Nanti kalau misalnya sumbernya kalian bisa cari dimanapun. Oke, mungkin ini aja sih. Kalau dari saya, teman-teman ada yang ingin ditanyakan nggak? Wait. Halo, halo guys. Saya on mic, oh ya. Oke, aman guys. Tidak ada yang ditanyakan. Wait, wait. Karena tidak ada yang ditanyakan. Ini guys, karena mungkin di penjelasan saya tadi itu kurang lengkap ya. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan di luar eh, pertemuan ini boleh banget karena besok kan masih siang. Jadi kalau kalian mau diskusi lewat chat atau mau diskusi mengenai materi dan ingin apa nanti saya berikan nanti saya kasih deh beberapa file yang memang kayaknya perlu di kalian pelajari sebelum besok. Jadi ini saya sebagai pemicu apa di sini sebagai trigger aja supaya kalian bisa paham alur yang diminta oleh apa namanya yang diminta oleh tutor kalian. Tergantung tutor sih besok. Kebetulan tutor saya tahun lalu lumayan spesifik, tapi karena kita bisa ngelogik jadi aman. Oke, sekali lagi ada yang ditanyakan guys. Kalau nggak ada, saya tutup ya. Aman, aman. Afgar, Noval, Gefrilla, dan yang lain-lain aman. Aman nggak? Oke, Aman kok. oke, oke. Terima kasih ya guys. Mungkin sekian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jangan lupa kalau misalnya ada yang dibingungkan atau ada yang kurang, pasti ada sih. Itu tolong ditanyakannya. Ini saya on kurang lebih 24 jam lah. Oke, makasih. Bisa live guys. Kasih. Assalamualaikum. Terima Ya kasih Kak, Kak. makasih Kak.